pertama kali Kak Sandi terjun dunia bisnis itu bisnis apa Kak? Jual pulpen. Itu kan dulu ada yang orang dapat dari orang pembicaraan ini. Ada banyak ini yang orang Tuhan dapat. cuma ketawa-ketawa. Kalau yang lain kan Itu laundry bisa bertahan berapa lama Kak? itu dia. Ini yang menariknya itu laundry. Oke. Laundry itu berhenti di saat dia lagi jaya-jayanya. Saya pergi umroh lagi. Jadi ada uang-uang tersisa. Saya berangkat berdua dengan istri. Pergi umroh sampai jadi pas umroh itu saya ketemu yang nipu. Santai saja Kak, tidak usah. Betul. Tidak usah pusing soal itu. Oh iya betul. Guys, Sandi Abu Zaki. Biasa orang panggil seperti itu atau Sandi Muhammad Sandi Afan Marjun. Ya. Panjang sekali. Tidak cukup di KTP. Biasa kalau di rekening itu potong pasti. Titik. Oh, ada titik Atau ya. Am terakhir ya. Ya. Oke, guys, ini pertama kalinya dan semoga yang lain juga mau ini karena ada orang ada tiga serangkai. Kak Sandi ada 2 lagi, ini lagi orang buju biar masuk di podcast karena menginspirasi juga. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan dulu orang undang Kak Sandi dan alhamdulillah. Anak pancingan ya. Pancingan, iya. Penetrasi. Betul. Kak, tapi untungnya saya pakai baju kaos. Kemana politik? Tidak pakai pancingan. Kancing. Aduh, kancing guys. Ya. Anang suka mulai dari mana enaknya Kak? Mulai dari Iswan aja dulu. Oke. Mulai dari Iswan aja dulu. Oke guys, anak kenal kasar. Orang kenal itu waktu sosmed malah ya? Ya, Bapak saya suka tulisannya Om Iswan. Oke. Dan sering bak komen. Jadi saya kayak penasaran begitu. Penasaran. Penasaran ya? Kalau penasaran Roma Irama, penasaran 1. Oke. Kita lihat lagi kemana ini arah. Ya. Kayaknya orang stand up comedy juga ya? Betul. Soalnya orang laki-laki bro. Kalau ndak stand up bahaya. Aduh. Iya kan? Ya, coba rata-rata kan stand up. Iya. Ya kan? Oke, standing. Itu on fals. Iya, tinggal terbang. Standing dan terbang. Umar Bakri. Oke, Kasar ini banyak sekali dia punya jokes. Jadi beliau ini anak punya apa dia namanya? Konsultan ya. Jadi konsultan ya. Macam-macam konsultan kehidupan. Berat sekali itu dia punya. Kalau ada apa-apa yang butuh diskusi, keputusan, bahkan salah satu anak keputusan bisnis juga. Oh ya? Iya kan? Harusnya Anda dapat bagian dari itu, bro. Iya. Antum dapat bisnis sendiri, terus putusannya di situ. Memang karena dari awal kok Iswan tidak pernah ngirim. Padahal putusan itu yang merubah digital ya. Asik. Jadi sampai dapat podcast ini juga. Iya. Ada running text nomor rekening. Asik. Gitu, supaya diingatkan. Masya Allah. Cuman memang Kasar ini anak kenal dulu memang sudah anak ingat sekali itu dulu. Ya. Oke, diskusi mungkin di sosmed. Betul. Tapi anak pertama kali ketemu itu di anak kantor lama, kantor terakhir di lantai 2. Di bank itu ya? Di bank itu. Di lantai 2. Kasani waktu itu semua turun tangga, anak baru naik tangga. Anak masih ingat sekali itu. Kan saya tidak, setelah dia berganti nama anak saya tidak di bank itu. Oke, anak lo tidak di bank itu. Iya kenapa anak berhenti karena setelah ganti nama anak tidak ke situ lagi karena dia tidak mau wakili nama anak. Bang Sandi Marjun kan. Jadi dia sekarang lain nama jadi anak. Oke. Gitu. Tapi berarti seorang 2P bank itu. Iya. Antum jadi apa? Orang seorang 2P bank itu sekarang kan. Oh iya. Iya kan Bang Sandi Iswan. Oh iya. Betul. Insyaallah. Betul ketemu ya. Pantas orang jodoh di situ. Iya. Sekarang lo makanya nih podcast SI. Podcast SI. Sandi Iswan. Ya. Berarti orang partai salah dong. Harusnya orang partai
PSI kan. Partai Sandi Iswan ya. Betul. Nah, orang bikin lah ya. Betul. Sekarang juga punya, dan sekedar orang tahu, orang punya badan survei. Oke. Ya kan? LSI kan? LSI, nah, lembaga survei, lembaga Sandi Iswan. Nah, bahkan bayi pun butuh orang loh. Aduh. Iya kan? Butuh air. ASI. Ya kan? Lama-lama sampai terakhir orang bahas itu ya. Sampai gagal begitu ya. Sampai akhir orang bahas itu singkatan itu. 50 menit lah ya orang bahas ini dulu. Betul, supaya terakhir tidak ada lagi yang tidak perlu ada yang not Sandi bilang apa gitu. Yang muncul di Ngonipe iklan. Iya. Kemarin siapa gitu. Antum cuma judulnya ASI. Akronim saja orang ini ya. Nama itu akronim. Cuman memang Kak, ada dulu itu setahu Kak Sandi itu memang ada bisnis umroh. Ya kan, dan sampai sekarang orang tahu gitu siapa sih apalagi kalau di Facebook dan sebagainya, siapa sih yang tidak kenal dengan Haji Sabili ya. Kan? Cuman ya sebelum kasih itu orang ngobrol flashback ke belakang lah. Gugup ya. Oke, gugup tugas. Ya, karena mau tanya ini apa yang soalnya anak masa lalu anak tidak pernah mau lihat gitu. Antum mau tanya masa lalu, itu yang anak hindari gitu. Ya, ini orang tidak melihat masa lalu, tapi memperbincangkan masa lalu. Asik. Mudah-mudahan anak bisa jawab ya. Oke. Kasan itu kan memang multi talent gitu anak ini. Iya. Di samping bisnis umroh itu dulu kan pernah ada bisnis laundry. Ada banyak macam bisnis. Nah, anak penasaran itu bisnis pertama Kak. Jauh sebelum semua ini dimulai, Iya. Pertama kali Kak Sandi terjun dunia bisnis itu bisnis apa Kak? Jual pulpen. Anak baru dapat yang itu gara-gara jual pulpen di depan kampus. Jual pulpen terus karena anak dulu kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Ya, saya enggak mau sebut Unhas tapi anak mau tidak usah sebut itu Unhas, tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi orang tidak usah sebut gitu. Jadi anak jualan di pulpen depan Kopma. Ada perempuan yang ceritanya dia pakai logat Gorontalo. Anda kan besar di orang Gorontalo tapi besar di Makassar. Makanya ada, mohon maaf kalau umpama orang ngomong ada miminya, iyo mi gitu. Karena di sini so terbiasa dengan sup. Sup mie. Iya sup. Nah, kan. Ini tidak mie. Tidak mie, iya mie. Gitu. Jadi bisnis pertama, tapi itu bisnis dulu karena anak orang tua kan pegawai kantor pos begitu. Jadi waktu anak kuliah so mendekat pensiun. Jadi ini untuk nambah uang saku lah ya. Nambah uang saku. Setelah itu berkembang waktu mahasiswa ketemu dengan teman-teman. Itu ketemu dengan yang jadi istri sekarang itu saat itu memang cikal bakal baru kemudian sampai menikah itu pertama kali ketemu ya? Pertama saya jatuh cinta situ tapi ditolak juga di situ. Masih ditolak situ juga ya, tolak ditampar. Ya, tapi nanti orang mencari yang lain. Oke, terus skip itu ya. Nanti dia terlalu bangga. Asik. Tapi dia tidak menyesal kan hari ini. Iya. Gitu. Oke, cuman itu kan sekelas mahasiswa. Kalau yang misalnya yang memang profesional benar-benar totalitas. Kalau yang waktu itu kan ya nyambi saja untuk sekedar menambah uang saku saat mahasiswa. Nah, yang memang bentuk profesional dan itu memang digeluti dan jadi dapur ya biar ngebulah gitu. Ya, dulu hobi. Karena ada hobi suka ngumpul-ngumpul, akhirnya pertama bisnisnya itu jadi event organizer. Event ini artis dan sebagainya gitu. Ya begitulah dulu. Jadi dulu saya ada satu kos-kosan tempat anak-anak Gorontalo ngumpul. Jadi sebenarnya saya dulu akhirnya bisa mau kembali ke Gorontalo, bergaul dengan anak-anak Gorontalo gara-gara bakumpul dengan dorang gitu. Ada satu tempat namanya Hamsi. Nah, kalau anak Makassar kenal lah itu. Ada satu Hamsi G424. Orang sebut Hamsi Gaza G424 kan. Hamsi Gaza. Di situ terkumpul anak Gorontalo yang sebenarnya kalau mereka gali lebih dalam, dorang kreatif. Sangat kreatif lah. Karena melihat dorang kreatif, makanya saya ajak mereka untuk bagaimana orang bikin kegiatan beraktivitas tapi bisa menghasilkan. Jadi orang Gorontalo semua itu? Orang Gorontalo. Gorontalo. Ada
Bisa Cumu nama ya? Boleh sekali Cumu nama. Roy Kemiliangan, terus Oi. Oi apa DP nama? Ada nama lengkap? Orang seningnya sebut dia Oi Miliangan. Koko. Oi Miliangan baru. Yang dia kalau tampil biasa orang sering aktif ketika Ramadan. Oke. Ya kan? Apa itu? Kapan DP arah poli itu? Tidak, kalau Ramadan kan ya Koko. Kalau mau sahur kan tandanya ayam berkokok dengan memakai baju koko loh. Kasih itu dari arah ternyata guys. Baru yang kedua baru dapat yang koin. Yang sekarang mungkin orang kenal dia Indra fotografer. Terus Ipung. Sukandi Mako sekarang beliau jaksa. Terus yang terakhir Ferry namanya. Ferry. Oke. Sebentar Kak, biar orang enak ngobrol sini gitu, dan kemudian juga editor tidak makan gaji kita. Anda hadirkan? Kira mau hadirkan kayak apa? Padahal dari sebentar itu gimmick Kasan iso ini Pak. Itu mau kasih PR, mau kasih muncul rampe muka itu di sini. Gitu. Itu orang ampal itu rampe muka di sini. Ting gitu. Pakai apa itu yang iPhone punya tuh? Vision Pro. Vision Pro. Gitu. Yang kasih muncul di sini kan biar editor kan ada tugas biar santai. Gitu ya? Iya. Dia cari sendiri deh sama-sama. Orang ulang dari awal gitu. Dihapus ulang. Cuman memang itu ini berarti kalau misalnya Anda bisa simpulkan Kak, waktu sebelum ketemu dorang, sebelum ada ini IO ini berarti memang tidak ada niatan pulang Gorontalo Kak Sandi waktu itu? Tidak ada. Karena Anda besar di Makassar toh. Dulu ya tidak ada niatan. Cuman yang salah satu yang memang sebelum itu memang Ajus bilang kalau beliau mau menghabiskan waktu masa tuanya itu di Gorontalo. Cuman dulu cuek saja toh. Karena Anda berpikir palingan anak PADES toh yang perempuan yang kan di sini. Apa itu Gorontalo gitu ya. Zaman dulu kan masih kota kecil. Bukan. Bukan begitu. Itu tidak sampai sejahat itu pikiran Anda. Itu bawa pancing sebenarnya. Tidak sampai sejahat itu. Cuma Anda berpikir buat apa ke Gorontalo? Tidak, memang asli memang karena mungkin Anda so besar di mana? Sudah ini di Makassar. Selatan di Makassar. Jadi tidak pernah kepikiran. Nanti pas ketemu mereka, baru di situ Anda berpikir kayaknya bagusan pulang. Tunggu. Kenapa IO? Kan ini 4 orang, kenapa IO tidak yang lain gitu kan, sama-sama di Makassar nih, kenapa tidak kepikiran untuk misalnya bikin usaha lain yang mungkin memang stay di Makassar dan sebagainya, kenapa harus IO? Karena cuma itu yang orang tahu jadi IO begitu mau buka toko, orang ada 2 Cina sih di orang tapi kan dia tidak punya bakat glodok begitu, tidak ada bakat glodok, makanya dia orang jadi PNS kan, tidak seperti koko yang lain. Jadi tidak ada bakat begitu. Jadi 4 orang ini memang sama-sama suka dan punya pengalaman lah, punya hobi dengan artis begitu, dengan dunia event. Ya, dorang kreatif. Anda lihat orang kreatif seperti Om Iswan dan teman-teman di sini. Orang kreatif. Jadi karena kekreatifan mereka, makanya kan ada dulu orang kelompok namanya AMKG, Angkatan Muda Kreatif Gorontalo. Ya karena mereka dari situlah saya berpikir bikin sesuatu yang baru. Kan begini, Om Iswan kan pernah di HPMG tuh. Ya. Om Iswan kan kalau di HPMG biasanya selalu berkaitan dengan kajian daerah. Nah, dorang tidak nyaman dengan yang begitu-begitu. Dorang maunya orang bagian sisi yang having fun deh. Jangan orang rangkul rangkul anak-anak teman-teman mahasiswa itu tidak di bagian itu saja, tapi orang coba hadirkan mengeluarkan potensi mereka. Makanya pilih itu. Karena hobi juga. Ya, kedua juga karena pengen jadi artis tapi tidak bisa. Akhirnya di promotor artis Joy. Sebenarnya orang ada bakat. Iya, orang ada bakat. Tapi tidak ada kesempatan. Ya sesuai kan artis, ada rumah tidur sembarang kan, kadang-kadang tidur di rumahnya siapa. Jokes zaman dulu ini Pak, artis. Jarum super, jarum rumah suka pergi. Iya. Jadul sekali ya, Masya Allah. Jokes zaman dulu Pak. Iya Pak. Jadi gitu. Itu dia punya ini. Nah, artis pertama atau event pertama yang Kak Sandi bikin waktu itu dengan 4 orang ini. Pertama panggil UFO.
Itu langsung Gorontalo ya, panggil langsung Gorontalo. Tidak di Dulu Makassar UFO dulu ya? itu ada dulu kan zaman itu orang lagi suka ska, underground, ya, terus ada alternatif, musik alternatif. Kan masih ingat zaman Om Isun kan ada di zaman itu. Oh, saya ada zaman itu ya. Buktinya kan Bapak nonton. Ya, saya tidak nonton UFO. Oh, nonton. Ya, UFO itu dulu ya anak-anak ska yang suka. Dan mereka underground. Tidak ada albumnya pun indie gitu. Pas sampai sempat merajai Belantika musik Gorontalo. Iya. Orang itu karena dengar Celebes, terus dengar itu lagunya UFO yang Pak Polisi Pak di mana aku. Nah, kan itu kan ibuku gitu kan. Iya. Dapat dengar itu pergi ke pasar. Terbukti kan Bapak membuktikan tadi Bapak di zaman itu. Orang panggil. Nah, belajar dari situ. Jadi mereka sangat keren. Muncullah ide-ide. Nah, terus bikin tryout. Orang padi baru muncul yang sobat baru mau bikin. Orang tidak dapat padinya, orang panggil Fadlinya. Dengan memperkenalkan bahwa dia orang Gorontalo. Oke, sebentar Kak. Sebelum orang lanjut tunggu. Orang mau kemana? Sebentar. Tidak Bapak jangan tinggalkan ini tempat Pak. Kalau Bapak biasa kan sebentar Pak, saya mau buang air kecil dulu. Kan gitu. Biasanya begitu kan, anak kasih tinggal kasarnya jadi host gitu kan. Iya pernah. Pernah live Bapak kasih tinggal ya? Iya. Masya Allah, tega Bapak ya. Masya Allah. Coba gini Kak. Ini kan undang artis, apalagi zaman dulu kan. Undang artis ini dengan modal tidak sedikit gitu. Nah, baru langsung artis ibu kota yang kasarnya dengan teman-teman ini datangkan itu. Bagaimana cara itu? Dengan apakah memang patungan modal atau bagaimana? Orang juga tidak tahu ya. Maksudnya dulu itu kebetulan Ana di Makassar kan ada beberapa IO yang Ana kenal. Jadi Ana menawarkan pada saat itu menawarkan jasa kalau mau, nanti kalau mau bikin di Gorontalo orang yang jadi subkon lah begitulah. Yang kedua ada satu orang sih yang memang penting, tapi dia bukan orang Gorontalo, namanya Idar Said. Ya, dia mantan manajernya Naf dulu. Nah, manajernya Naf, kemudian saya temanan dengan beliau, masuk di Naf juga dulu. Jadi kalau Bapak lihat Naf itu, nah Bapak tahu vokalisnya? Bukan saya. Ketahuan. Saya kira Bapak tidak tahu. Karena mau mengaku. Mengaku ya. Karena langsung menjabat tangan tadi itu. Jadi dia yang karena lihat anak presentasi ke beliau, terus beliau yang membantu orang di UFO, terus dia kasih titip modal. Berarti praktis banget. Dengan modal yang kecil, mungkin modal tenaga bisa jadi ya? Ya, modal tenaga dan ide saja. Proyek pertama itu? Ya. DP nama apa? DP nama ini, nama IO ini. Jipro. Nah, ya kalangan antum dulu yang kenal lah. Dulu kan di sini banyak yang terkenal tuh kayak Rekaro itu satu perkumpulan. Nah, itu keren juga, kreatif tuh. Tapi ada beberapa lah, saya lupa namanya, tapi ada beberapa IO yang terkenal di sini dan memang beliau juga mereka itu sampai sekarang masih eksis ya. Eksis ya. Selain dia mengeluarkan Suci dalam debu. Eksis ya. Suci dalam debu. Eksis ini bukan suci dalam debu ya? Suci dalam debu. Bukan ya? Bukan. Iyo. Suci dalam debu ya? Iya, eksis. Baru ada juga ya. Manis di bibir. Mengungkap kata ya. Manis di bibir mengungkap kata. Aduh. Potong itu. Jangan sampai jadi polemik, Pak. Tolong. Itu tadi spontan. Ya Allah. Soalnya anak pernah trauma dengan podcastnya Bapak. Ya mohon maaf, betul bukan. Yang saya maksud tadi itu bukan. Nanti di-cut ya. Cut itu. Oke. Ada sensor ya? Oh, Masya Allah. Ini anak suka ini. Jadi pekerjaannya Bapak potong kelapa? Ya, pakai sensor. Oke. Nah, itu bertahan sampai berapa lama dan ada berapa artis ibu kota yang Kasandi datangkan waktu itu di Gorontalo? Ya, kedua setelah itu kan Sela. Itu saya hadir. Oh, Bapak hadir itu? Ya, Sela pertama kali. Bang masih booming itu kan? Ya, dan itu setelah hari ini Sela, besok pelantikan pengukuhan Gorontalo kan 18 berapa ya? 18 Februari ya? Lupa DP tanggal itu, Ya, sekitar itu. Orang 17 Februari. 17 Februari. Nah, besoknya
provinsi Gorontalo 6 sebelum atau besoknya itu dia proklamirkan. proklamirkan Provinsi Gorontalo. Oke, berarti di 2000 berapa itu ya, di 2001 ya, 2001. Oke, Anda setahun. Gor, ya. Di Gor. Kelihatan tua juga dia. Cuma pura-pura muda. Pura-pura muda. Iya. Orang pura-pura tua uti. Orang menolak tua. Menolak tua ya? Iya, menolak tua. Ya, setelah itu Sela habis itu ya. Banyak orang dulu anak ingat di saat itu memang ketika orang bilang orang mau, sebenarnya itu waktu orang bilang orang mau undang Sela. Oke. Memang belum kontrak sama sekali. Jadi cuman pokoknya Baraba ini dia, Sela aja dulu begitu. Betul, cuman bilang karena mau panggil Sela. Jadi pas di saat itu ada beberapa senior yang musik yang di sini yang IO yang bilang kalau Ngoni bisa keren itu. Keren. Nah, karena masih lagi heboh-hebohnya juga Sela waktu itu ya, heboh sekali. Karena memang baru album kedua kan? Iya. Saat itu selain kita terus apa lagi setelah yang kedua? Ini apa dulu? Sudah lupa Apa dulu udah sampai ini? Tanananananananan. Ya. Tananananan. Itu dia lah. Ya itu. Oke, itu Iya. Ya itu. Baru pasca itu baru alhamdulillah orang itu faktornya Idar itu. Idar. Jadi Idar itulah yang membuat orang akhirnya bisa ada kontak dengan bisa terkonek dengan Mas Anton dulu namanya manajernya itu Mas Anton. Anton bukan yang juga ikut drummernya? Iya, drummernya. Bukan. Oh, ada Mas Anton lain manajernya mereka. Ada. Oh, manajernya mereka itu namanya Anton. Dulu dia salah seorang stasiun manajer di Geronimo ya? Geronimo, Jogja. Geronimo. Geronimo. Sebenarnya sebelum Sela itu orang mau panggil Segidok. Ke Jogja juga. Jogja. Tapi pas hampir bersamaan malah Sela yang ada terkonek duluan ya. Terkonek duluan. Oke. Jadi panggung Sela di situ juga awalnya yang saya senangnya dorang yang berempat ini, yang lain itu adalah mereka itu mau saja kita beride dan kemudian mau saja ikut Om Iswan. Oke. Berani mewujudkan ide yang di ini. Ya, walaupun kadang-kadang dorang sebenarnya anak itu kan orangnya kalau ada sesuatu yang anak pengen, anak mau bilang. Contoh begini. Jadi pada saat itu ada salah satu sponsor rokok gitu, yang menawarkan orang uang untuk menjadi sponsor. Nah, pada saat uang sponsor itu menurut orang terlalu kecil. Menurut orang terlalu kecil. Sehingga waktu anak itu kan orang yang tidak mau ke situ toh, jadi ada dulu orang juru bicara itu suka dimaku Ipung. Sekarang beliau jadi jaksa. Oke. Pas. Jadi pas dia bilang San ini ada penawaran dan anak ngotot benar enggak mau. Tidak mau ada sponsor. Bukan, anak menolak jumlahnya. Oh, jumlah uangnya dan beberapa bagian yang lain. Akhirnya karena itu orang berupaya untuk bisa dapat lebih dari itu karena yang orang bilang yang orang panggil ini yang artis yang mungkin bakal lama lagi datang ke Gorontalo gitu. Ini yang waktu Sela ini ya? Waktu Sela. Okay. Saya nggak tahu ya setelah itu masih ada Sela enggak ya? Setahu saya tidak ada, cuma ada ya? Ada setelah itu. Yang rame. Okay. Nah, setelah itu ada Sela. Tapi butuh waktu panjang. Dan disitulah alhamdulillah menjadi awal semua IO harus mendapatkan biaya sponsorship yang sebanding dengan upayanya mereka. Oke, jadi ada standar. Ada standar. Orang bikin harus terlalu kecil gitu loh. Ngoni bisa dapat promo yang besar dengan sebenarnya kan orang bisa mengeluarkan biaya besar untuk sebuah bisa memasarkan produknya mereka. Nah, kenapa ada orang dan alhamdulillah di saat itu kapasitas gedung kan cuma 2.000-an orang. Tapi orang bilang insya Allah bisa sampai 3.500 dan terjual 4.000. Tiket yang terjual saat itu 4.000 ya. Dan di saat itu tiket pertama seharga 20.000, ya kan? Nah, dulu orang jual 10.000. Dan orang juga akhirnya bikin 20.000. Jadi ada bonus rokok. Jadi ada standar baru untuk event-event di Gorontalo waktu itu. Ya, setelah itu orang jualnya 20.000. Oke, dan standar sponsorship masuk juga segitu yang macam
Ya, J-Pro setelah itu ini. ada orang bisa melobi lah dengan karena selama ini kan sponsor itu kayak seakan-akan kenapa kita kasih uang, kita yang ngatur pengoni. Jadi raja lah dorang. Ya, tapi sekarang orang juga harus punya hak karena orang kan mau promo dorang. Iya. Gitu. Jadi di saat itu memang semangatnya kami itu adalah bagaimana IO itu dihargai. Begitu, IO dihargai. Jadi disitulah awal pertama 20.000. Baku ikut semua. Baku ikut 10.000 dan disitulah awal pertama kita pecah 40.000 penonton kan. Bapak nonton kan? Hancur-hancur 4.000 nonton dan tiket memang terjual 4.000-an tiket. Bahkan siram-siram air yang di tengah itu betul. Dan memang orang yang masuk dalam karena tidak cukup. Tidak cukup di dalam. Sebenarnya bukan karena orang pegang karcis tapi tidak cukup. Gitu. Jadi masuk di dalam dan akhirnya orang tersadar bahwa industri ini bagus di Gorontalo. Kan sekarang kenapa industri itu tidak jalan? Karena kan tidak ada venue. Tidak ada venue yang representatif untuk ya. Selama ini kan selalu main di lapangan. Ya, betul. Kemarin kan Tulus. Ya, di lapangan. Yang lain ya, tetap di ruang terbuka lah. Ruang terbuka. Padahal ada beberapa artis yang sebenarnya bagusnya dia di ruang tertutup. Tapi kan kita orang tidak punya venue untuk itu. Nah, ada yang menarik gini Kak. Apa dia nama? Ini mau kasih datang artis UFO, Sela dan yang lain-lain. Setelah itu ada Fadli juga waktu itu. Ada band. Ada band juga ya? Ya ada band kan, semua kan band. Oke, yo. Ada band, ada Teh Doni Olo di situ. Doni. Semua kan band, jadi ada band. Iya. Kalau dia Tom, band, ya kalau Tulus bukan band. Fadli tidak toh? Ya itu ada Fadli. Ada Fadli. Ada jawaban Pak. Ya. Nah pada di saat itu kan juga akhirnya gara-gara itu muncul film terkenal. Ada Apa Dengan Cinta kan? Semua dimulai dengan ada. Iya. Ya, kan? 2002 itu Ada Apa Dengan Cinta. Nah 2002 ada band. Terakhir orang tutup dengan setelah itu Tofu. Ada beberapa yang lain. Ada banyak ya? Banyak. Terakhir karena orang semua menyadari diri bahwa orang harus berkarir dengan pilihan masing-masing, ada jadi PNS, nah yang lain jadi orang tutup dengan Sekoji. Dengan Sekoji. Tutup dengan sebentar. Berarti memang pada akhirnya ini G-Pro ini G-Pro ya, G-Pro. Geronimo. Geronimo. G-Pro ini berarti memang saat dibentuk itu memang sudah tahu stopnya orang di sini gitu. Atau memang seiring berjalannya waktu baru kemudian ada kesibukan baru kemudian diam begitu saja. Itu bagaimana Kak? Jadi orang sebenarnya juga kaget sebenarnya kalau bisa akhirnya dipercaya sama banyak sekali orang untuk panggil itu. Tidak percaya, tapi di saat terakhir itu orang berkumpul dan menyadari memang bahwa ini bukan pilihan hidup kita. Karena awalnya kan orang having fun Om Iswan. Jadi orang itu tidak pernah peduli. Jadi waktu di CLA itu banyak sekali uang, orang akhirnya tidak tahu ini uang bagaimana. Pokoknya orang banyak orang, terus orang bisa di pencapaian itu terlampiaskan bahwa selesai. Dan alhamdulillah ada beberapa cara yang orang lakukan, seperti mengenalkan 20.000 itu kita kerjasama dengan OSIS. Kan dulu CLA itu SOS kan? SO7. SO7 dulu di awal dia SOS. Iya. Sela on 7 kan. Nah, sebelum 7. Iya, SOS. Nah, kita juga bikin namanya Saving for Sela. Jadi ketua OSIS itu, saya ingat ketua OSIS SMA 3 namanya Stella. Anak senior. Stella on 7 kan? Iya, Stella Yunus. Stella Yunus. Stella Yunus namanya. Kita bikin SMA 1, SMA Limboto, SMA Limboto ada 2, semua SMA di Gorontalo itu ketua OSISnya bikin namanya Saving for Sela. Jadi mereka membeli 1.000 perak dari uang jajannya untuk ngumpul 20 hari untuk bisa nonton Sela. Dan memang penyumbang terbanyak pada saat itu adalah anak SMA. Menarik. Dan apa namanya IO lain belum pernah ada yang bikin seperti itu, konsep seperti itu, baru G-Pro ini. Kayaknya ya, saya juga nggak tahu. Tapi orang dulu karena target kan orang janji nih sponsor naikkan orang budget. Oke. Tapi Ana mau datangkan
2.000 pada saat itu, 2.000 orang. Oh, akhirnya Karena lebih. rekor pertama di situ yang paling banyak Stinky. Oke, Stinky. Ya, 10.000 dan di lapangan. 10.000 masuk. 10.000 masuk. Nah, dan di lapangan itu rekor terbanyak. Oke. Nah, setelah itu orang karena ditarget begitu, orang rubah strategi marketingnya. Jadi sebenarnya di situlah saya belajar banyak. Jadi bisnis pertama itu saya belajar banyak tentang marketing. How to sell begitu. Selling ya mungkin bukan marketing ya, tapi dengan berbagai macam cara. Kayak waktu di Ada Band itu kan orang lebih kenal Baim kan? Oke, iya. Ya Allah jaga Baim ya Allah. Bukan yang itu. Oh, bukan yang itu. Bukan ya. Aku yakin. Ya. Dulu anak kenal Islam itu antum itu anak tulang ya, anak pikir antum Baim. Karena antum itu jaga image sekali gitu. Asik. Jaga image sekali. Baim deh ini. Jaim itu Jaim. Ya. Oke. Gitu. Jadi waktu Baim Wong itu Kak. Baim Wong ya? Iya, yang Jaim Wong itu Baim Wong. Oh, iya. Ada songkas terus, Jo. Jadi di saat itu, bagaimana cara yang bisa mendatang? Orang tidak pada kenal Doni, tapi orang Gorontalo juga belum pada saat itu kayak sekarang tuh bisa akses mana. Ya. Dorang tahu vokalisnya itu Baim. Dan kelebihannya Doni itu wajahnya. Oke. Selain suaranya memang bagus kan, wajahnya kan memang ganteng tuh. Nah, orang perkenalkan dia dengan wajahnya. Jadi orang bikin terinspirasi dari MTV apa yang datang ke sekolah-sekolah tiba-tiba ngejam. Ghost to School. Ya mungkin. Oke. MTV Ghost to School itu. Saya lupa juga. Wah, belum kan usia. Iya, MTV Ampuh. Ya, MTV. Jadi orang panggil, terus dia promo di sekolah-sekolah. Jadi tiba-tiba datang. Jadi pas waktu mereka waktu mau istirahat sudah ada pakai sederhana, alat sound sederhana, terus kan Gorontalo, Gorontalo kan Dika Haju kan, nah, Dika Haju basisnya. Nah Dika main gitar dengan Marcel, terus Marcel ya gitarnya baru mereka buat Doni yang nggak tahu. Nah, baru Doni nyanyi tampil. Nah, dari setelah itu orang jualan. Oh setelah itu berarti dia sudah ada lebih dulu di sudah ada. Dia datang 2 hari sebelumnya. Karena mau lihat hiu paus. Belum ada hiu paus. Belum ada hiu paus itu Pak. Belum ada. Diving olele mungkin dia. Tidak ada juga. Oh tidak ada juga ya. Oke. Jadi pada saat itu mereka datang lebih dahulu karena mereka menunggu waktu untuk ke kota berikutnya. Jadi mereka istirahatnya di Gorontalo. Asik. Jadi di situ akhirnya orang penjualan. Sebenarnya orang dulu pesimis bisa 1.000, tapi alhamdulillah sampai 1.000. 1.000 orang. 1.000 orang ya? Iya, dan tempatnya yang sama. Oke, di GOR waktu itu. Di GOR. Ya memang dulu itu GOR itu bukan untuk olahraga paling banyak sih. Paling banyak untuk event begitu. Event, ya dulu kan event-event begitu. Event. Jadi bisnis pertama saya itu mengajarkan saya tentang bagaimana caranya memang totalitas profesional dan belajar banyak hal tentang penjualan. Oke. Apalagi jual yang memang ke retail anak muda semua apa anak SMA itu. Betul. Dan saat itu kan belum ada internet, Bro. Iya. Kita cuma nonton di MTV, ada acara begini. Belum ada lo WBS Pro waktu itu ya? Ya, pernah orang mau panggil belum ada. Belum ada WBS Pro. Kalau ada WBS Pro yang datang 5.000-an, 6.000-an. Makanya kalau sekarang ada orang jualan tidak pakai WBS Pro, siap-siap saja tidak banyak. Asik. Yang datang. Gak asik sekali cuma ada pancing satu kata begitu memang. Karena pakai WBS Pro, Bro. Oh iya. Dan anak sudah rasakan bagaimana penjualan umroh anak itu bagus gitu setelah pakai WBS Pro. Oke. Sampai di situ saja Ferguson. Orang lanjut dulu yang tadi. Tidak, Anda mau promokan Anda punya nomor affiliate. Supaya Anda dapat untung juga. Bapak kau hentikan. Masya Allah. Nomor affiliate kan penting. Ini tidak persoalan Bapak, Pak. Kode kupon ya. Kode kupon. Ya Allah. Ya, lanjut. Apa Pak Isman mau tanya lagi? Tunggu dulu, ada yang orang dapat dari orang pembicaraan ini? Ada banyak ini yang orang dapat. Cuma ketawa-ketawa. Kalau yang lain kan jadi begini gitu. Atau itu hari Ustaz Syahid serius begitu. Sekali. Anak itu waktu antum undang anak datang, anak berpikir, anak apa hikmah yang diambil ketika anak bicara? Anak berpikir sampai tadi sakit saya nasihati pun dia bilang, "Abah ini penasihat biasa-biasa saja gitu." Apa? Dia mengambil. Tidak bisa men-trigger ya? Iya, tidak bisa men-trigger apapun gitu. Oke, astagfirullah. Terus orang bertujuan apa? Belum masuk pada inti lagi ini. Belum ya? Masya Allah. Cuman dari situ kan berarti sudah terbiasa dengan proses penjualan kayak marketing dan sebagainya gitu.
Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya yang Anda dengar laundry. Kalau laundry itu setelah ini Jipro atau? Setelah Jipro. Karena teman-teman sudah pada PNS, terus selesai kuliah. Anak kan mendeokan Unhas. Oke. Oh, satu-satunya orang yang mendeokan Unhas. Anak dipanggil masuk. Anak bilang tidak usah, Jo. Anak tidak usah lanjut kuliah. Padahal memang banyak yang tidak lulus. Oke, iya. Menyadari diri. Menarik diri dari situ ya. Begitu. Jadi pada saat anak keluar dan anak sudah menikah. Anak menikah dalam posisi orang dengan istri itu kuliah. Oke. Alasannya karena kalau dia sudah jadi dokter kan mahal. mumpung masih bisa teknik masih gitu ya? Teknik. Oke. Ya, mumpung masih semester 5, masih gampang gombal-gombali. Kata-kata manis, ya menikahlah. Oh, tak bongkar di sini nih Kanovi. Ya, makanya bagian ini bisa enggak ada podcast yang tidak dia bisa nonton? Bagaimana caranya bagian ini dia tidak nonton? Kayak gitu. Jadi saat itu orang menikah akhirnya bikin laundry. Oke, nanti setelah menikah baru laundry itu. Ya. Itu laundry di Gorontalo juga atau di Makassar? Di Gorontalo. Di Gorontalo. Namanya dulu tukang cuci. Nama laundrynya tukang cuci. Ya, dengan sistem orang ada 10 cabang dan masing-masing sebenarnya membuka lapangan kerja. Jadi masing-masing cabang itu buka laundry tanpa harus beli alatnya. Jadi orang yang cucikan, jadi cuma tempat drop di situ baru bawa ke. Dan keuntungannya sama dengan dia membuka laundry sendiri. Oh, keren itu konsep berarti ya? Ya. Orang orange, bukan krem. Oke, ya. Orange berarti itu konsep ya? Oke. Oh, bukan krem ya? Bukan. Oke, orange. Itu laundry. Itu juga warna ininya juga orange juga ya? Orange. Mama Anda dari dulu suka orange. Bentar. Makanya waktu antum tawarin durian Anda enggak mau kan? Karena bukan orange. Oke, bukan orange ya. Bukan jeruk. Beda kalau misalnya orange. Itu yang ini ya. Iya. So 33 menit ini. Nah, itu laundry bisa bertahan berapa lama, Kak? Itu dia. Ini yang menariknya itu laundry. Oke. Laundry itu berhenti di saat dia lagi jaya-jayanya. Kenapa? SDM. Jadi di saat itu banyak masuk pakaian. Oke. Karena orang ada 10 cabang kan. Iya. Saya ingat dulu ada salah satu sekolah yang boarding school di sini yang orang cucikan juga pakaiannya. Jadi di saat jaya-jayanya orang kekurangan SDM. Bukannya kan jaya-jayanya kan SDM ya berarti kan tinggal tambah gitu. Sebenarnya jadi ada sistem di mana orang rekrut karena orang panik toh, jadi ada suasana panik, jadi orang rekrut siapa saja, makanya jadi tidak jadi maksimal. Tidak maksimal. Mereka juga bekerja ya asal-asal sementara ini bisnis jasa. Oke, berarti tutup di saat lagi jaya-jayanya ya. Jadi di saat prediksi banyak, ya. Nah, terus banyak orang komplain. Tidak masuk itu jokes. Apa itu? Iya. Prediksi jaya. Iya. Oke, banyak. Oke, lanjut lagi. 33 menit. Jadi pada saat itu saya belajar, yang kedua belajar juga bahwa memang untuk mencapai sesuatu yang lebih, orang harus mempersiapkan, orang harus memantaskan orang pediri. Begitu. Kenapa? Jadi anak belajar bahwa sebenarnya orang kalau mau bisa menjadi apa saja di usahanya orang, bisa di level tertentu. Yang salah satu bisa menyebabkan kegagalan adalah karena orang tidak memantaskan orang pediri untuk sampai di level itu. Harusnya memandang ke situ ya. Iya. Begitu ya. Oke. Tidak briefing itu tadi. Tidak briefing itu. Anda lupa. Ya, jadi ketika orang begini, sebenarnya rezeki itu ini yang Anda tahu ya, ada Ustadz lah, Ustadz Gun dulu namanya, menasihati saya bahwa kalau Bapak antum mau dapat level miliarder, maka ente harus memantaskan diri ente di tingkat itu. Termasuk juga perusahaannya orang harus siap untuk menerima omset yang sekelas itu. Oke. Dan saat itu kalau misalnya konteksnya di laundry tadi, saat itu memang Anda belum pantas. Belum seberapa pantas. Oke, kau memiliki. Kembali ke Sheila on Seven. Oke, jadi kembali waktu orang konser kemarin Sheila on Seven. Oh, tidak usah balik lagi ke situ ya. Masih mau balik situ. Aduh, ya. 30 menit lagi. Oke. Nah, kapan umroh
langsung potong di situ. Jadi apakah setelah itu di titik mana Kak Sandi kenapa sampai memilih bisnis umroh? Ya, setelah tukang cuci itu gagal, Ana tidak banyak pekerjaan, jadi betul-betul Ana memanfaatkan waktu itu ya baca buku dan sebagainya. Terus tiba-tiba kepikiran bahwa ada teman sih yang nawarin kalau bisa jadi cabang umroh di sini. Dengan berbekal apa namanya pengetahuan belajar dari bisnis pertama tentang selling, kedua juga bagaimana caranya membagi, bisa mendapatkan banyak proyek itu dengan cara membagi banyak cabang-cabang. Akhirnya saya berpikir saya terima dengan menggunakan jadi saya belajar dari 2 bisnis itu, saya belajar akhirnya saya terima itu umroh. Saya dikasih target pertama bisa berangkat berdua itu 50 orang. Oh, berarti pertamanya jadi kayak agen begitu ya. Agen. Cari 50 orang bisa berangkat berdua. Bisa berangkat berdua. Dan terus, alhamdulillahnya saya dapat 30. Jadi cuma 1 orang yang berangkat. Iya, 2 orang. 2 orang. Nah, jadi 30 itu yang istri saya biayai oleh itu karena kebetulan tidak ada pembimbingnya. Saya yang diajak. Jadi pembimbing. Tour leader lah ya. Tour leader pada saat itu. Akhirnya berangkat berdua juga ya? Akhirnya berangkat berdua. Nah, disitulah awal mula itu atau? Dari situ awal mulanya. Dan namanya memang sudah Sabili waktu itu? Belum. Ada satu travel lah di Jakarta mempercayakan 2 kali 3 kali. Terus di pemberangkatan keberapa ada teman yang nawarin untuk untuk pindah travel. Padahal sebenarnya travel sebelumnya itu bagus. Cuman memang di saat itu kenapa kita sering ketemu kan saya dapat fasilitas dana talangan kan. Kantornya yang tadi itu. BS itu. Iya tadi itu B. B itu. B aja. B aja ya. Jadi pas dapat terus akhirnya pindah travel. Sampai sekarang gitu untuk ininya. Tidak, jadi ada satu peristiwa. Itu yang menarik. Satu peristiwa. Jadi ya itu karena stage namanya. Style jagoan sudah merasa bisa. Ya kan? Gampang ini barang. Stage on seven. Stage on seven. Paksa Pak. Stage on seven. Jadi dapat itu barang, merasa sok jago. Bagian itu lagi kan Allah belum kasih pelajaran panah tuh. Merasa sok jago, akhirnya pindah. Bikin sendiri dengan pengetahuan yang sangat minim. Karena beranggapan bisa kasih datang 30 orang sekali pemberangkatan. Bisa datang setelah itu, apalagi waktu dapat dana talangan kan. Bisa dapat dana banyak. Dulu anak berangkatin umroh, orang bayar 500.000 berangkat kan dapat dana talangan. Dana talangan dari ini. Dapat situ. Tapi di situ saya akhirnya karena merasa bisa, akhirnya bikin sendiri, travel sendiri. Tapi bukan juga travel sendiri. Pada saat itu kan belum ada PPIU, jadi orang bisa berangkat pakai dapat travel, bikin nama travel terus berangkat. Pada saat itu ya. Sehingga sampai di suatu saat saya mencoba ambil paket. Ya, paket LE namanya, land arrangement dari orang di Saudi. Ambil pertama bagus, kedua bagus, ketiga kena tipu. Paket ini maksudnya paket hotel, hotelnya, hotel di sana, busnya gitu. Merasa kepingin sendiri deh. Dulu kan mungkin ya, maksudnya itu saya belajar di situ ya jangan mungkin maharuk gitu. Berpikir gimana untung banyak-banyak. Untung banyak-banyak ini. Untung sebanyak-banyak bisa dapat. Kalau pakai orang lain kan begini. Ada banyak yang harus berbagi dan sebagainya. Dulu anak banyak kali-kalinya tapi kurang bagi-baginya. Iya. Kali ini berapa packs, kali begini. Iya. Kurang bagi-bagi. Jadi seperti itu. Jadi pas itu Allah kasih pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya adalah saya kena tipu. Di angka berapa waktu itu Kak? Ya ratusan juta lah. Di atas 500-an. Di atas 500-an. Banyak sekali itu. Dan itu 500.000. Wow. 500 juta ya? Dan itu tidak memang plek hilang. Hilang. Gitu.
Tidak ada lagi kembali ya, apa. pokoknya alasannya macam-macam lah. Oke. Dan akhirnya saya membiayai ulang kan. Nah, membiayai ulang itulah yang saya tergerus. Hutang sana sini, di mana-mana hutang. Jadi akhirnya tapi dapat pelajaran luar biasa. Jadi saya sempat juga berpikir untuk berhenti di umroh. Oh, karena ya peristiwa itu. Karena Anda berpikir kalau laundry baju hilang satu 30.000, 40.000. Oke, ini umroh satu paket. Satu paket ratusan juta gitu kan. Oke. Nah, cuman disitulah saya belajar, istri saya kasih tahu. Kemudian istri saya pengajar. Dosen. Gitu. Jadi pada saat dia belajar, dia kasih tahu saya, dia bilang, masa so bayar SPP mahal-mahal, Gong berhenti kuliah. Gitu. Karena anak selalu diskusi sama dia, orang hidup ini adalah pembelajaran. Jadi pelajaran. Jadi dia langsung bilang tuh, masa so bayar SPP ratusan juta, harusnya pakai acara menangis ya. Tunggu setting dulu. Menangis. Ambil bang. Jadi pada saat itu istri bilang jangan berhenti. Oke, berarti yang menguatkan saat itu untuk istri ya. Istri saya lanjut. Padahal kan sudah hilang kepercayaan. Iya. Itu jamaah itu pada saat sebelum berangkat ya, maksudnya dorang datang ke rumah. Karena belum jadi berangkat ini gitu. Belum jadi berangkat. Tertunda 2 minggu. Oke. 2 minggu. Bagaimana Kak Sandi? Ada berapa? Itu ada proses tertipu itu 500 jutaan itu berapa untuk berapa jamaah itu waktu itu? Dulu 30-an. 30-an. Nah, kasih berangkat pada orang dalam waktu 2 minggu. Apa sih yang Kak Sandi bikin? Itu saya ketemu orang-orang yang banyak bantu. Ya memang ada jual beberapa aset orang jual. Terus kemudian sama menangis ini ya. tisu. Jadi ada beberapa aset orang jual dan kemudian ada beberapa teman yang membantu. Oke. Ya, ada orang-orang lah yang betul-betul membantu pada saat itu. Bahkan ada yang masya Allah memutihkan utangnya. Oke. Memutihkan utangnya. Ana tahu itu orang pernah cerita ya soal itu. Ana tahu orangnya. Yang punya hotel. Ya, nanti suatu orang undang dia di sini. Ya, betul. Siapa tahu. Masya Allah itu keren. Iya. Diundang dia. Oke, insya Allah. Cuman Kak, dari proses itu berarti proses recovery waktu berangkat orang jamaah 30 orang itu dalam proses waktu 2 minggu. 2 minggu. Itu proses recovery. Setelah itu ini atau? Setelah itu sempat off karena tidak pede. Kena mental lah istilahnya ya. Kena mental. Jadi tidak pede. Terus itulah proses di mana saya pergi umroh lagi. Jadi ada uang-uang tersisa. Saya berangkat berdua dengan istri. Pergi umroh sampai jadi pas umroh itu saya ketemu yang nipu. Kan dia pengusaha umroh tuh. Ya. Jadi saya ketemu di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Terus saya salah sunat duhur. Saya lihat beliau ada, saya ajak keluar, kan tidak boleh bicara. Ya, bicara transaksional di dalam masjid. Jadi saya keluar di pintu 17. Sekarang pintu 32 berapa gitu sekarang itu. Ketemu dan akhirnya saya tanya kalau itu 2 tahun setelah peristiwa itu. Ya, kan itu peristiwanya tahun 2013. 2013 itu kejadiannya. Kejadiannya terus 2014 saya ketemu di awal. Di awal ketemu baru berbincang-bincang, saya nanya kalau dia mau apa. Zaman itu belum ada WA atau masih ada BBM. Iya, BBM. Jadi saya diblokir dan sebagainya. Terus saya nanya. Penasaran, kena. Oke. Kayak Rhoma Irama. Iya. Penasaran. Jangan bersuara, Pak. Gitu. Spontan. Jadi pas peristiwa itu saya belajar dari teman yang memutihkan. Oke. Nah, daripada anak kepikiran terus menerus dengan dia, akhirnya anak memutuskan untuk memutihkan juga di saat itu. Tuh, apa yang Kak Sandi bilang waktu itu saat ketemu? Karena bukan cuma soal uangnya yang ratusan juta, tapi juga ya kan pasti dijamain juga kan pasti menyerang Kak Sandi waktu saat itu gitu. Iyalah. Nah, waktu itu ketemu si orangnya itu apa yang Kak Sandi bilang ke dia? Si anak penasaran. Karena Anda setiap lihat orang PBB, itu kalau lihat namanya pasti anak kepikiran itu uang. Jadi umpama orang lagi senang-senang toh, tiba-tiba tabuka pas namanya dia. Gelisah lagi. Orang so tahu orang diblokir. Tapi orang selalu berusaha menyapa, atau menelpon. Dan orang tahu sia-sia. Dan daripada anak bawa penderitaan itu terus-menerus dan anak tidak move on. Jadi anak berpikir sudah kasih hilang saja ini semua, orang mulai dari awal.
Tuh waktu ketemu saat itu di Masjid Nabawi, Kasani ngomong itu. Iya di luar. Di luar iya di luar itu. 17. Bilang oke Ya ikhlaskan. sudah lah, suatu ketika seumpamanya kita ketemu di akhirat, yaumul hisab, dan masih ditanya itu, dengannya saya nyatakan di depan Masjid Nabawi ya saya putihkan. Masya Allah. Skincare. Oke, memutihkan. Ya. Iya. Glowing. Semua mau ambil ke arah ke bagian lagi, yuk patahkan lagi deh. Karena daripada anak menangis deh. Cuman dari kejadian itu apa sebenarnya yang Kasan diambil pelajaran kalau misalnya di ini kan ada pesan-pesan cinta apa yang Kasan didapat saat guys? Kayak bahasa itulah. Ya. Jadi anak belajar memang ketika orang mau maju, orang harus kadang-kadang melepaskan orang halangan. Kemelekatan, tidak? Kemelekatan. Ya orang terlalu melekat dengan itu kan, dengan angka ratusan juta. Sampai anak itu fokusnya di situ terus. Setiap mau bikin bisnis, andai kata orang uang itu ada ya, gitu kan. Selalu orang pembicaraan dengan istri itu, andai kata, seandainya. Terlalu melekat orang dengan dia. Nah, akhirnya daripada itu anak dilepas saja kemelekatannya. Dan terbukti setelah itu anak malah lebih plong, walaupun memang istri saya sempat protes. Siapa kasih putih? Iya, harusnya dia hitam. Siapa ada kasih skincare? Gitu ya. Ada protes, akhirnya saya bilang ya selama ini istri saya itu orang yang tidak pernah kelihatan susah di peristiwa itu ya. Pokoknya dia mungkin karena dia lihat anak kali ya. Jadi istri saya itu selalu menyemangati, sudah Abah, insya Allah terus bangkit lagi. Tapi waktu anak bilang diputihkan, istri saya memang langsung marah, maksudnya kecewa, bukan marah, kecewa dan mengatakan, terlalu banyak orang korbankan untuk itu, lebih baik untuk anak-anak, kenapa diputihkan? Terus dia tutup dengan kata, anak susah. Anak tahu anak istri itu orang yang tidak pernah begitu kan, bilang gitu. Dia bilang anak susah. Akhirnya di saat itu pas dia bilang anak susah, langsung saya ingat itu bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Baru anak bilang Eureka bun, semua datang tuh mudah. Iya, Eureka. Setelah kesusahan ada kemudahan. 2 kali lagi. 2 kali kan? Iya. Sebut itu kesusahan, kemudahan. Akhirnya betul itu malah jadi bangkitnya. Sampai ketemu nama Sabili. Itu karena proses itu sehingga muncul nama Sabili ini. Ya, sehingga proses itu Sabili itu artinya jalanku, pilihanku. Gitu. Jadi filosofis gitu. Ya, karena istri kan bilang toh, sudah Jo, ini saja diteruskan so bayar SPP. Jadi anak bilang pas itu saya bilang ya sudah, orang mau pilih ini tapi orang lebih bagaimana caranya orang memantaskan diri untuk bisa di level tertentu. Proses itu kembali bangkit itu dia itu gitu. Kembali bangkit lalu kemudian jadi punya menemukan kembali kepercayaan diri untuk mental untuk bisa jual ulang. Itu apa sih yang Kak Sani dengan Kak Novi lakukan waktu itu? Kan orang berumroh, bro. Jadi ketika orang berumroh itu salah satu begini, ketika tawaf kan sebenarnya tidak ada bacaan yang spesifik toh. Orang harus baca apapun, tidak ada bacaan kecuali memang ada yang disunnahkan itu. Iya, pas yang di rukun yamani itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Selebihnya itu bebas. Nah, di sepanjang jalan itu orang bertawaf, orang itu jadi saya dengan istri bilang sekarang orang pakai waktu curhat. Jadi masing-masing bercurhat. Jadi saya bercurhat, istri saya juga bercurhat gitu, sama-sama orang bercurhat. Salah satu isi curhatannya orang adalah buat orang bisa bawa banyak, Allah kasih saya kesempatan bisa bawa orang sebanyak ini. Maksudnya yang ada di situ. Iya, yang ada di situ. Dan kan di tawaf itu 2 hal yang kita orang lakukan. Orang ngadu. Nah, mengakunya Anda dulu salah ya Allah, karena dulu Anda orientasi itu profit, cari duit dan sebagainya, bukan lebih kepada bisnis ini harusnya bicara tentang hati. Ya, supaya terdeliver juga hati ke jamaah kan. Nah, disitulah orang mulai manasik sebelum anak kenal masuk di komunitas itu. Sebenarnya orang ada guru sih namanya Ustaz Abdul Aziz yang mengajarkan tentang persoalan bagaimana orang bisa memanasik orang dengan kalbunya. Bukan hanya sekedar pengetahuan saya bagaimana cara di sana, tapi hati juga. Ya, kan
kalau cuma persoalan umrohnya kan selesai 1 jam selesai. Ya. Soal tawaf, bicara tawaf, bicara Bisa sa'i, bicara tahallul, bicara Ya. ihram. Itu kan cuma singkat, tapi yang lebih penting adalah orang bekal. Bekal itu. Oke. Gitu. Di sini dekat warung tapi tidak gitu ya. Tidak saja kamar air di sini, Pak. Aus orang ini, Pak. Iya, Pak. Ada yang dingin, ya? Yang iya. Ya, air mineral. Iya, mineral keluar tapi ini ya. Belum dia sponsor orang soalnya. Kecuali dia gitu masuk ya? ke sini. Jadi seperti itu. Oke. Titik balik, Kak. Titik balik waktu itu ada di apa dia titik balik lah. Saat kembali kemudian menemukan kepercayaan diri itu dan kemudian jamaah keberangkatan sudah normal bahkan lebih dari itu di titik balik apa dia titik balik, Kak, waktu itu. Anda penasaran dengan orang rubah orang peniat. Sesimpel itu. Ya, rubah niat karena kan Anda bilang Anda ingin mengajak orang sebanyak Jadi orang bicara profit ya pasti. Iya. Namanya bisnis bicara profit, tapi orang berpikir ya profit itu pasti orang dapat ketika orang memberikan pelayanan terbaik, kemudian orang bisa memberikan pengetahuan terbaik pada calon jemaah. Yang terakhir juga sebenarnya belajar. Syukurnya setelah itu saya bisa bergaul dengan banyak orang. Artinya ketemu antum, ketemu Om Iswan juga kan itu salah satu pelajaran yang saya banyak dapat secara mungkin Bapak tidak sadar memberikan pelajaran tapi ke orang, tapi dapat pelajaran sih. Ya, Pak? Ada dapat pelajaran banyak sih. Ya, maksudnya dari situ ketemu antum, ketemu Uyan yang Haji Jul gitu. Salah satu doa anak yang memang terrealisasi itu salah satunya doa mudah-mudahan ketemu dengan orang baik. Nah, Allah kirimkan juga tim kami di Sabili juga ada Ustadz Nawir, ada orang-orang baiklah yang datang. Sampai sekarang ketemu Ibu Finda yang mantan pramugari, sehingga warna pelayanannya Sabili kan jadi lebih enak begitu. Ada standar ada standar ya, betul, beliau karena mantan pramugari Garuda sehingga ada standarisasi kan gitu. Terus ketemu juga beberapa teman, ada Afi yang bisa, ada IP yang support orang. Tapi nah itu yang saya maksudnya doa ketika itu ketemu orang baik, dan terakhir banyak memberangkatkan banyak orang. Walaupun di pas itu sebenarnya anak lagi tidak pede, memang tidak pede karena pernah melakukan kesalahan toh. Ya, jadi takut lagi, jangan kaget, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama lagi. Atau orang malah tidak percaya pada orang. Begitu. Tapi betul, jadi ini karena persoalan hati sehingga alhamdulillah bisa sampai di titik orang ini. juga kembali percaya sampai saat ini. Ya, alhamdulillah dari tahun 2014, makanya 10 tahun Sabili itu kita rubah dari Haji Sabili karena menegaskan bahwa dulu kan Sabili travel. Nah, kami rubah sekarang Haji jadi semangat, bukan lagi nama brandnya, bukan soal travelnya, tapi lebih kepada bagaimana orang menanamkan value ke semua jamaah bahwa ketika berumroh ini jalan terbaikku. Bentar. Gitu. Emang apa DP beda sih, Kak? Coba ini orang ini soal anak tidak usah. Ada serius loh ini. Tolong pertahankan dan keseriusan. Oke. Tolong pertahankan keseriusan ini, guys ya. Orang mulai sampai berapa menit ini keseriusan ini. Bertahan. Betul. Kenapa orang itu artinya ini biar tidak membanding-bandingkan dengan yang lain, karena pada akhirnya semua sama karena untuk ibadah gitu. Cuman DP pertanyaan kenapa jamaah itu harus Haji Sabili gitu? Apa sih yang menarik di Haji Sabili? Sebenarnya orang melakukan hal yang sama dengan yang lain. Gitu. Cuman orang tahu ya, mungkin yang lebih pantas menilai itu kan jamaahnya sebenarnya. Itu jawaban sebenarnya bagusnya jamaah. Cuman orang memberikan value. Contoh begini. Di Sabili itu ada 5 manasik. Manasik pertama itu tentang menjadi hamba. Jadi bicara tentang umrohnya itu sebenarnya cuman satu bagian kecil dari manasik itu. Orang ada 5 kali. Pertama menjadi hamba. Bagaimana orang itu membuang, sebenarnya ihram itu kan tanda membuang keakuan menjadi hamba. Karena orang mau disuruh pakai yang tidak berjahit lah, tanpa pakai dalaman, itu orang nurut toh. Karena kenapa orang nurut? Karena orang totalitas menghamba. Karena sebenarnya dia harus pakai baju-baju yang dia
sekelas pejabat atau pengusaha yang kaya, dia kan harus pakai baju-baju yang lebih sutra lah, ya, sutra apalah dan sebagainya. Tapi dia mau mau rela dia mau untuk rela. tidak pakai dalaman, tidak pakai apa, cuma karena orang istilahkan itu dia harus tinggalkan baju dunianya, termasuk dan tanggalkan. Dia tanggalkan baju dunianya dan dia harus tinggalkan di tempat itu dan memakai baju ihram. Jadi itu menjadi hamba ya, proses merubah aku menjadi hamba. Kan Om Iswan kan pernah umroh, tahu begitu betapa banyak yang diuji itu adalah antara ente mau jadi aku atau ente mau jadi hamba. Kan begitu kan Om ya? Iya. Kadang-kadang orang kalau bicara tentang keakuan, orang bilang ini ya kekurangan. Tapi ketika bicara tentang contoh nih, tiba-tiba ada suatu peristiwa, ya, ada suatu peristiwa di mana tiba-tiba hotelnya macet, airnya. Gitu. Itu kan kadang-kadang orang kalau jadi aku, walaupun ini bintang 5, kadang-kadang dapat itu, orang kan protes, coba bayar mahal, begitu. Dan travel juga kan tidak tahu, dan mungkin orang hotelnya juga tidak paham kenapa tiba-tiba mati. Sebenarnya orang juga kasihan, orang hotel itu mau memberikan yang terbaik. Cuma kan tiba-tiba. Tapi kan yang diuji orang mau datang menghamba, ini semua dari Allah, atau orang datang itu sebagai orang merasa membayar. Karena saya beli ini semua. Begitu. Makanya kenapa namanya kita mengajarkan itu supaya datang menghamba. Yang kedua, orang itu namanya spiritual happiness journey. Mana sih kedua ini? Namanya spiritual happiness journey. Ini perjalanan spiritual. Perjalanan perindu. Nah, jadi sebenarnya orang berangkat umroh bukan hanya persoalan mampunya, tapi yang bisa mengantar orang berumroh itu adalah perasaan rindunya. Om Iswan dulu jauh umpamanya. Ada istrinya di Gorontalo, jauh lama di Jakarta atau di Jogja atau dengan Ajus dulu. Mau cepat pulang selalu itu bukan karena sebenarnya mampu beli tiketnya, tapi kenapa mau cepat buru-buru pulang? Karena yang mendorong itu rasa rindu. Orang menganggap umroh itu kemahalan karena dia masuk di inbox-nya itu adalah mampu. Dan memang kan dikasih tahu. Tapi ketika dia berpikir keluar bahwa bukan masanya mampu ini persoalan adalah kerinduan, sehingga kadang-kadang ada orang yang berangkat umroh itu bukan pakai duitnya dia. Iya. Orang berangkatkan, ada cuman saya punya jamaah yang gara-gara nulis status di FB tentang tiba-tiba langsung ada yang baca FB-nya memberangkatkan. Karena dia menulis itu karena kerinduan. Karena dia rindu sekali ke Baitullah begitu. Terus orang baca di telepon Abu Saki, tolong berangkatkan ibunya umpamanya. Ada begitu, Kak? Ada juga yang begitu, ada yang melakukan itu dan banyak. Jadi kalau dia masuk bicaranya mampu, maka Allah akan hadirkan memang persoalan mampu dalam pemberangkatan. Tapi kalau dia bicara rindu, Allah itu perindu yang Masya Allah gitu. Dia rindu torang gitu. Makanya kan jawabannya datang kamari. Datang, labbaik. Bukan kalimat anak so datang begitu, tapi aku telah datang. Itu bahasa kerinduan dan dibalas sama Allah ya. So datang mau nih begitu. Labbaik Allahumma labbaik itu ungkapan kerinduan. Bukan soal mampu. Bukan soal mampu, tapi tentang rindu. Nah, spiritual happiness journey yang menariknya, kata happy-nya itu kan harusnya happiness itu kan dirubah happiness. Iya, happiness. HAPPI kan? Bahasa Inggrisnya harusnya I. Tapi itu orang tulis Y. Happy itu tetap pakai Y. Jadi kata tunggal, tetap kata tunggal dia pakai Y. Kenapa pakai happy? Supaya orang happy-nya itu bukan pura-pura bahagia, tapi the real happy gitu. Ada kan orang datang pura-pura bahagia begitu, ya sudah bahagia saja datang umroh. Tapi yang sebenarnya mereka akan menemukan berangkat umroh kalau benar tujuannya tepat, maka dia akan menemukan arti kebahagiaan yang sejati itu ketika berada di situ. Karena dia bertemu dengan Tuhan. Makanya yang kita ingatkan ini perjalanan spiritual. Spiritual happiness journey. Nah, yang ketiga pelajaran tentang umroh, yang keempat pelajaran umroh itu, terus yang teknisnya dan sebagainya, terus praktek, yang kelima tentang menitip jejak kebahagiaan. Jejak kebahagiaan maksudnya bagaimana? Apa yang di kelima itu apa saja sih, Kak, kalau misalnya jejak kebahagiaan umpamanya? Jejak kebahagiaan itu kan kadang-kadang begini. Kalau Bapak orang itu kadang-kadang susah sekali menemukan
waktu yang tepat di Saudi untuk bisa orang masuk. Oke. Dia yang paling lama tuh. Kalau orang masuk di hotel di Gorontalo kan, Iya. itu masuknya jam 2, jam 1 boleh. Kalau di Saudi itu nanti sore. Kenapa? Karena dia harus membereskan semua kamar yang ada. Coba bayangin kalau ada tiba-tiba 2 bus keluar dalam satu hari, sementara tenaga kerjanya hanya 5-4 orang membersihkan. Nah, apa yang orang lakukan dengan meninggalkan jejak kebahagiaan? Orang support petugas hotelnya dengan cara orang bongkar nih. Orang bantu dia. Caranya adalah membersihkan sampah. Kalau di Madinah kan orang belanja, sampahnya berantakan. Itu butuh waktu untuk membersihkan. Salah satu juga kalau umpama harus sebelum ihram kan biasa orang cukur jenggot, kumis. Caranya jangan buang rumputnya, jangan rambutnya itu jangan buang, tapi buang di tempat sampah. Karena itu akan mengganggu orang yang lain. Ketika karena bisa jadi tersumbat kan. Nah, orang kan kadang kenapa banyak wastafel yang tersumbat, tidak jalan karena ada rambut. Nah, itu ditinggalkan orang-orang jejak-jejak orang yang sebelumnya. Hal sesimpel itu sebenarnya, sepele sebenarnya, tapi kan memang hal yang orang lakukan sebenarnya tidak ada hal besar, bro. Yang orang lakukan untuk membuat bahagia sebenarnya hal kecil. Iya kan? Maksudnya ketika Musa harus terlepas dari keterbelengguannya terhadap Firaun, yang dia lakukan cuma berdoa kan? Sehingga Allah yang menyelesaikan dengan membuka itu. Dan caranya pun cuma dengan hanya memukul. Iya kan? Hal kecil saja, maksudnya banyak hal yang kecil yang sebenarnya orang kadang-kadang abaikan, tapi sebenarnya itu punya tersenyum sama orang, kemudian bisa menyikapi segala sesuatu dengan sabar. Itu hal kecil yang tapi punya efek yang luar biasa. Makanya di manasiknya orang betul-betul mewajibkan orang-orang itu manasik karena di hal 5 hal yang itu. Nah, kalau misalnya nih, ini manasik ini apakah memang cuma khusus untuk jamaah nanti yang mau berangkat, jamaahnya Haji Sabili yang mau berangkat, atau orang lain pun yang memang dia belum mau berangkat umroh, bisa nggak ikut manasik itu? Boleh sekali. Malah biasa orang sebarkan di tempat itu. Dan alhamdulillah juga saya beberapa kali panggil travel lain yang bukan travel Ana untuk bisa menghantarkan itu. Karena orang membantu sekali. Ketika orang melakukan itu, orang bisa memantau. Jadi begini, berangkat umroh itu bukan persoalan memastikan, tapi memantaskan. Quotes kayak gitu. Jadi judul itu. Bukan memastikan, tapi memantaskan. Ya, begitu. Jadi pantas tidak orang berangkat begitu. Karena makanya ketika haji itu kan Allah itu mengingatkan orang untuk berbekal. Karena sebaik-baik bekal itu takwa. Jadi kenapa takwa? Karena memang di proses takwa itu orang proses menjadi hamba. Makanya Rasulullah itu ketika dia Isra Mi'raj itu bahasanya kan bukan menyebutkan Allah itu di surat Al-Isra itu tidak menyebutkan dia sebagai rasul, tapi sebagai hamba. Lailan minal masjid. Jadi dia memberangkatkan abdihi hambanya dari dalam satu malam gitu. Dalam secepat-cepatnya karena beliau bukan menjadi rasul tapi Allah itu menghantarkan dia sebagai hamba. Jadi ketika dia jalan sebagai hamba bukan persoalan dia memperjalankan dirinya, tapi ketika dia berangkat sebagai hamba dia diperjalankan. Kalimatnya kalimat pasif karena Allah nanti yang atur dia di sana bagaimana. Itu kalau misalnya ini sama konsepnya juga ketika kita berangkat umroh. Iya, sama begitu. Bahwa datang saja sebagai hamba, ente cuma cukup berdoa, nanti urusan itu ada yang urusin. Gitu kan? Keren. Nah, sekarang saya ini sudah penasaran memeluk. Silakan dulu Kak. Tidak, supaya lebih santai. Coba sudah biasa serius ini. Iya. Gitu. Butuh kekuatan. Begitu Om Iswan. Nah, Kak, ini kan ada perubahan ini ya, yang dulu anak tahu ya Sabili travel. Sekarang itu anak lihat dari sosial media juga sudah berubah jadi Haji Sabili gitu. Nah, apa yang membedakan Kak dari konteks ininya ya, konteks pelaksanaan melayani jamaah-jamaah yang nanti mau umroh gitu. Apa yang membedakan antara dulu waktu masih Sabili travel dengan yang saat ini itu Haji Sabili? Tadi itu orang sudah DP filosofi, DP ini kenapa dia berubah. Nah, sekarang dari konteks ketika ada misalnya calon jamaah, misalnya teman-teman yang nonton sekarang ini pengen itu.
Apa sudah beda dulu masih Sabili Travel dengan atau jangan cuman itu saja, cuman perbedaan nama atau ada yang lain berubah? Ya, orang visi berbeda. Oke, nah, dulu waktu visi perusahaan kita berpikir ini betul-betul perusahaan yang orang bicara perusahaan menghitungan, berapa profit, ya itu kan namanya Sabili Travel. Maksudnya dulu ya, jadi orang kalau antum orang tidak peduli kalau ini jamaahnya bagaimana kesiapannya, itu pokoknya orang berangkat lah. Gitu. Jadi tapi ketika orang merubah jadi Haji Sabili, orang itu harus betul-betul mempersiapkan semua hal. Semua hal untuk nasabah untuk jamaahnya. Jadi ketika jamaahnya berangkat dengan Haji Sabili itu orang perhatikan detail sampai bagaimana orang mempersiapkan orang pediri dan sebagainya. Besok konek kemarin 10 menit lagi Kak oleh Mak. 10 menit lagi ya. Gitu. Makanya anak serius ini. Sebentar apa DP nama? Itu kan gara-gara ngana ini blank kan padahal tadi ada yang mau tanya. Berarti tidak diputihkan. Ya, tidak diputihkan. Blank kan. Blank. Maksudnya tidak yang tadi kan berarti sekarang itu memantaskan mereka untuk jamaah ini bagaimana ya DP proses. Oke dulu ya kesiapan mereka terserah mau siap atau tidak. Sekarang itu DP konteks ininya sih Kak. Misalnya contoh misalnya nih anak mau berangkat nih. Dulu misalnya masih Sabili anak berangkat sekian dia punya per pax gitu, ya apa yang dapat dan yang tidak dapat. Gitu. Nah, kalau sekarang gitu misalnya. Dengan angka yang sama Kak atau apa yang sama. Tidak ada. Angkanya itu kan persoalan angka biasa tergantung. Kan untuk menentukan sebuah angka itu ada beberapa variabel tentang hotel, tentang musim, low season, peak season itu kan. Tapi lebih kepada orang betul-betul lebih membuat pemberangkatan itu lebih punya makna. Kalau di Haji Sabili. Karena Haji Sabili itu sebenarnya mentransfer orang semangat ke orang lain. Nah Kak, kalau misalnya ada teman-teman yang nonton saat ini gitu, bagaimana dia punya cara gitu, yang sesimpel mungkin bisa kasih ini gitu, biar dia bisa berangkat umroh. Ini pertanyaan memang mungkin klasik, tapi ya siapa tahu dengan mereka nonton konten ini ada ke-trigger untuk itu. Umroh pasti dikaitkan dengan persoalan dana ya. Artinya begini, pasti akan bicara tentang angka-angka, perjalanan kesiapan diri. Sebenarnya kalau orang sadar gitu bahwa sebenarnya angka-angka itu berapapun dia bisa dicapai. Kalau orang bicara angka-angka. Contoh begini, saya punya teman nih ketemu 15 tahun, 8 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Ketika lihat saya dia akan bicara, Abah, kayaknya Bang, Abah, saya mau berangkat umroh 8 tahun yang lalu. Tapi ketika saya ketemu sekarang, dia ketemu saya dengan kalimat yang sama, Abah, saya ingin berangkat umroh. Terus saya bilang, kalau andai kata di 8 tahun yang lalu ente sisihkan 100.000 saja per bulan, mungkin di tahun sekarang antum sudah lihat Baitullah. Jadi itu sekali, kan begini ada hadis tuh, innama a'malu binniyat. Itu hadis arba'in yang pertama. Hadis yang innama a'malu. Orang kadang-kadang mengartikan itu hadis kan bahwa innama a'malu binniyat, sesungguhnya orang itu tergantung dari niatnya. Kalau saya melihat dari kaidah tertentu, mohon maaf ya kalau saya salah. Inna a'mal bin niat, itu amal dan pekerjaan ikhtiar dan niat itu ada di kata bi. Bi itu begini, Om Iswan, kalau dalam bahasa Arab ini sepengetahuan saya mau berangkat ke rumahnya, kita orang mau berangkat ke rumahnya Haji Jul atau ke Masjid Ka'bah. Dan ditanya Haji Jul, San, antum itu berangkat dengan sama ana wa Iswan. Atau naik apa ke sini? Ditanya, naik apa antum? Oh, ana bis sayyarah. Saya naik mobil. Nah, sayyarah itu mobil, anak itu subjeknya kan, anak bis sayyarah. Kenapa ada kata bi? Karena ketika saya berangkat ke Masjid Ka'bah, saya bukan datang di luar, mobil saya belakangan atau mobil saya di luar, terus saya belakangan. Artinya saya dan mobil itu barengan dan berada di dalam situ. Kesalahan satu kesatuan. Satu kesatuan. Tidak apa-apa yang kesatu ya. Solewat. Jadi salahnya orang mengartikan itu antara ikhtiar dan niat itu ada sebuah hal yang berbeda. Makanya tergantung dari niat. Amal artinya sesuatu yang berbeda. Nah, padahal ada kata amal bin niat. Harusnya ikhtiar itu dan niat itu satu kesatuan. Jadi ketika dapat duit karena kesadaran mau berangkat ada niatan maka dia akan nabung. Makanya orang itu bikin namanya tamara. Tabungan umroh berencana.
Oke, jelaskan sedikit Kak sebelum terang ini teh. Tadi semua siap-siap bain. Tunggu jangan lupa kasih mati kamera kan. Jelaskan sedikit Kak, bagaimana itu Tamara gitu. Jadi Tamara itu dorang menabung. Oke. Sesuai dengan kemampuannya dorang, tidak dipaksakan angkanya. Pokoknya yang jelas per bulan itu isi. Mau 50.000, mau 100.000, makin besar yang dia isi, maka makin besar kesempatannya untuk melangkahnya ke Baitullah. Kan mendekatkan jaraknya dia ke Baitullah. Dan dengan langkah itu makin dia besar mengisi, makin bisa. Contoh, saya pernah ada orang berangkat tukang ojek online. Dia taruh tabungan umroh. Jadi kalau dia mendaftar Tamara kan dikasih tabungan Ka'bah tuh. Ya, dia taruh di jok mobil. Motornya. Setiap dia dapat dulu anggaplah dibayar 3.000, 1.000-nya dia sisihkan. Dapat lagi sisihkan. Dan dia dalam waktu 2 tahun berangkat umroh dengan hasil itu. Itu terinspirasi dari mana? Tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik haji. Haji Jahit ya. Haji Sulam. Ya kan bagaimana ceritanya tuh? Dia setiap 1.000 dia dapat dari buburnya dia taruh di atas. Sampai suatu ketika dia dapat tas tuh. Coba lihat ini. Ini hikmah film itu, Masya Allah. Walaupun dia bertahun-tahun kadang-kadang orang tidak ketemu. Hikmahnya adalah kadang-kadang orang berangkat itu bukan dari orang bukan karena tabungan itu. Tapi ada satu hal, Tuhan itu cuma lihat tabungannya sebagai ikhtiar dan niatnya, tapi bisa dari tempat lain. Kan Haji Sulam tuh, itu kisah nyata kan? Iya. Dia menabung, terus tiba-tiba dapat tas di satu masjid di Semarang kalau saya tidak salah, dia kembalikan tas itu, pas dia mau pulang jatuh tabungannya. Tertulis tabungan haji untuk ibu. Iya kan? Terus ditanya, karena dia tidak menerima uang, karena isi tas itu katanya uang banyak lah dan cek banyak. Terus ditanya, kenapa tidak mau? Bilang, tidak Pak, saya juga bantu, begitulah ceritanya tuh. Akhirnya ditanya, itu untuk apa? Ditanya, saya mau berangkatkan ibu saya haji. Kan ceritanya gitu kan. Akhirnya apa dilakukan sama yang pengusaha itu? Dia pergi belikan, daftarkan Haji Plus untuk ibunya dan Haji Sulam. Terganggu enggak uang yang tabungannya? Enggak. Karena Allah itu melihat itu, ya harus triggernya itu, grand why-nya. Masalah. Ente punya niatan besar atau tidak? Rindu ente. Jadi kalau mau lihat orang mau berangkat umroh dengan Tamara, yang diperbesar itu rindunya. Karena orang rindu pasti bertamu dan pasti bertemu. Asik. Orang rindu pasti bertamu. Itu Afgan. Iya. Bertemu dan bertemu dan bertemu ya. Oke, Anda bingung mau closing dengan apa ini? Iya, betul. Kak, kalau misalnya, tadi sempat kejawab tuh, misalnya untuk jadi Tamara. Bagaimana dong punya cara untuk, Kak, misalnya ada nonton nih, Kak, Anda pengen dong ikut Tamara. Ya, nanti datang ke kantornya Haji Sabili. Di mana dia punya kantor? Di Butik Anissa, tahu? Oke, Butik Anissa. Di Jalan Ratulangi, Butik Anissa. Di situ ada tempat kecil Haji Sabili. Itu ada beberapa teman-teman yang siap untuk melayani untuk proses tabungan ya. Dan mau kasih tahu bahwa umroh itu bukan untuk kasta tertentu, tapi Allah itu menerapkan aturan itu, kewajiban itu atau sunnah itu karena Allah tahu bahwa semua orang punya kemampuan untuk itu. Kayaknya terang close dengan itu ya. Kayaknya keren itu dia. Gitu tuh. Oke. Siap. Sudah. Terima kasih banyak Om Iswan. Kak, terima kasih. Insya Allah terampi obrolan hari ini ya. Oke, teman-teman bisa tertawa, bisa juga mungkin ada DP kisah sedih ya. Ada juga inspirasi ya. Cuman yang paling banyak itu dari semua hal yang terobrolkan ini ada banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa orang dapatkan. Dan teman-teman jujur kacang hijau bubur ya. Terima kasih banyak deh Kak. Syukran. Dengan apa yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman karena jarak Baitullah itu tidak akan berkurang kalau kita tidak melangkah. Kalau kita tidak melangkah. Thank you teman-teman dan sampai jumpa di Baitullah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di rumah buat apa mandi di ladang? Salah ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita berjumpa.